Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Nah, kali ini atau episode kali ini saya akan atau kita mengupas sedikit tentang cuaca, perakiraan cuaca, utamanya beberapa hari ini berita banyak mengupas tentang La Nina, apa itu fenomena La Nina dan seberapa besar dampaknya bagi Bali. Kita akan mewawancarai Bu Loh Eka Ari Santi. Ya, beliau adalah perakirawan dari BMKG wilayah 3. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Bu Loh. Om Swastiastu, Pak Win. Gimana kabarnya, sehat ya? Sehat, Pak. Ya. Kita bicara tentang La Nina mungkin ya. Ini beberapa hari ini media cukup banyak juga mengupas tentang La Nina ini. Nah, kalau mungkin Ibu bisa sedikit dulu tentang La Nina itu apa ya? Mungkin masyarakat ada yang paham, ada yang enggak. Apa itu sebenarnya La Nina? Ya, baik, terima kasih Pak Win. Jadi fenomena La Nina itu adalah fenomena atmosfer berskala global. Pada saat terjadi La Nina itu yang terjadi adalah mendinginnya suhu muka laut di wilayah Pasifik. Nah, tapi di wilayah kita, di wilayah Indonesia, itu terjadi peningkatan suhu muka laut atau lebih hangat daripada biasanya suhu muka laut di wilayah Indonesia. Nah, akibatnya jika terjadi suhu yang menghangat di laut, maka terjadi lebih banyak penguapan udara. Nah, penguapan udara inilah yang menimbulkan terbentuknya awan-awan hujan. Nah, saat awan-awan hujan lebih mudah terbentuk daripada biasanya, saat itulah maka curah hujan akan menjadi lebih tinggi daripada biasanya atau normalnya. Jadi kurang lebih fenomena La Nina dapat dijelaskan seperti itu. Jadi curah hujan yang lebih banyak atau lebih tinggi ya, Bu, ya, kalau La Nina itu? Iya, curah hujan yang lebih tinggi atau lebih banyak daripada biasanya atau daripada. Apakah juga disertai dengan angin kencang dan ada fenomena yang lain selain hujan yang lebih tinggi itu? Iya, fenomena hujan biasanya disertai dengan angin kencang, kemudian kilat atau petir dan bahkan puting beliung untuk beberapa wilayah, khususnya pada saat musim peralihan saat ini dan nanti pada puncak musim hujan di awal tahun 2022. Nah, kalau kita bicara La Nina, sebenarnya terjadi apakah itu setiap tahun atau dalam rentang waktu tertentu sebenarnya kalau La Nina ini? Ya, untuk fenomena La Nina terakhir juga terjadi di tahun lalu, kalau masih ingat di akhir tahun 2020 ke awal tahun 2021 juga terjadi fenomena La Nina yang sama dengan saat ini. Dan diprediksi juga akan sama dampaknya secara statistik untuk fenomena La Nina tahun ini hingga tahun depan di tahun 2022. Baik, kalau La Nina itu sendiri apakah ada kategori-kategorinya, misalnya sedang, kuat, lemah, dan kalau ada kategorinya kita nanti di tahun ini akan diperkirakan apa? La Nina yang sedang, kuat atau lemah? Iya benar Pak Win. Untuk kondisi La Nina yang diperkirakan terjadi pada akhir tahun ini sampai dengan tahun depan ini adalah fenomena La Nina kategori lemah. Oh, lemah ya? Iya benar. Untuk kategorinya ada lemah, sedang dan kuat. Yang akan terjadi ini adalah fenomena La Nina dalam kondisi lemah. Untuk kejadiannya diperkirakan berdasarkan update data terakhir dari BMKG terjadi pada akhir tahun ini, mulai bulan ini sampai dengan bulan Februari tahun 2022. Kami akan selalu mengupdate informasinya berdasarkan data-data yang selalu diterima oleh BMKG. Jadi sekarang tahun ini katakanlah kategorinya lemah ya? Iya benar. Bukan sedang, bukan kuat. Nah, kalau kata lemah ini kan berarti sebenarnya ada yang kalau mempersepsikan lemah berarti kan tidak terlalu membahayakan. Nah, gimana dalam pandangan Loh? Apa benar membahayakan tidak kalau kategorinya lemah seperti ini, La Nina? Kategori lemah ini berdasarkan analisa dari rekan-rekan kami di stasiun klimatologi Jemberana juga ternyata ada pengaruhnya untuk wilayah Bali. Jadi khususnya berdasarkan data 30 tahun terakhir yang sudah dihimpun oleh BMKG itu ada pengaruhnya khususnya di bulan September, Oktober, November. Nah, November saat ini itu peningkatan curah hujan
dari data itu diperkirakan sekitar 26% lebih banyak daripada normalnya atau biasanya. Demikian juga untuk bulan Desember, Januari, dan Februari nanti diperkirakan juga ada peningkatan. Itu antara 10 sampai dengan 5% daripada biasanya. Jadi kalau ada peningkatan curah hujan itu berarti mau dia sedang, lemah atau kuat, tetap harus diantisipasi, diwaspadai, boleh? Iya benar Pak Win. Jadi dengan intensitas lemah, sedang maupun kuat itu tetap harus kita antisipasi. Semakin kuat biasanya semakin besar pengaruhnya, tapi untuk intensitas lemah pun sudah harus kita waspadai pula. Nah, kalau Bali, misalnya kalau kita bicara khususnya Bali, dampaknya yang paling harus diwaspadai oleh masyarakat dari La Nina yang kategori lemah ini apa saja yang harus kita waspadai? Baik, untuk fenomena La Nina, pertama tadi terjadi peningkatan curah hujan. Nah, pastinya biasanya disertai dengan banjir. Banjir ya, karena hujannya tinggi ya. Iya, karena curah hujan lebih tinggi daripada biasanya. Untuk wilayah-wilayah tertentu, misalnya yang resapannya kurang atau wilayah datar misalnya. Kemudian yang kedua, banjir bandang misalnya untuk wilayah aliran sungai. Ada juga waspada longsor, apalagi untuk wilayah dataran tinggi atau yang kemarin misalnya telah terjadi gempa dan ada longsoran. Nah itu perlu diwaspadai juga, apalagi jika nanti curah hujan lebih tinggi daripada biasanya di wilayah tersebut, wilayah dataran tinggi tersebut. Selain itu juga waspada angin kencang, biasanya di puncak musim hujan itu biasanya disertai dengan angin kencang. Dan yang terakhir waspada terhadap puting beliung. Biasanya untuk penguapan yang lebih banyak, kemudian awan hujan itu berpotensi untuk menghasilkan awan-awan cumulonimbus yang tadi menyebabkan puting beliung. Jadi itu yang harus diwaspadai ya, curah hujan tinggi, hujan, tanah longsor bisa terjadi, kemudian juga puting beliung tadi, angin kencang ya, angin yang kencang. bisa. Nah kalau kita bicara Bali lagi khususnya, apakah Bali sudah sebenarnya memasuki musim hujannya atau masih belum? Karena kita kan ya terutama Denpasar ya, kadang-kadang hujan, tapi kalau pagi sampai siang panasnya luar biasa gitu ya, tapi sore baru hujan. Artinya tidak sepanjang hari hujan. Apakah Denpasar atau Bali ini belum masuk musim hujan sebenarnya, Bu? Ya, baik. Untuk wilayah Bali saat ini sebagian sudah memasuki musim hujan. Jadi untuk wilayah-wilayah yang sudah masuk musim hujan di bulan Oktober kemarin adalah wilayah Bali bagian tengah, yaitu meliputi wilayah Tabanan bagian utara, kemudian Badung bagian utara, sebagian wilayah Gianyar bagian utara, dan wilayah Jemberana bagian barat. Nah, tetapi untuk wilayah lain termasuk wilayah Denpasar, kemudian Badung Selatan saat ini belum memasuki musim hujan. Jadi masih peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Nah, dalam masa-masa peralihan ini biasanya yang kita rasakan misalnya pada saat pagi hari terik panas, tapi sore atau menjelang malam turun hujan, atau sebaliknya sore sampai dini hari turun hujan, kemudian di pagi hari sudah mulai terang lagi. Jadi tidak terjadi hujan sepanjang waktu gitu. Berbeda dengan musim hujan, biasanya kita hujannya tidak terlalu deras, tapi hampir terjadi sepanjang hari ya. Sepanjang hari itu hujannya dari pagi sampai malam kadang-kadang hujannya. Dan banyak wilayah yang terjadi hujan. Ya, kira-kira kapan ya? Kalau Denpasar ini apakah November ini atau Desember, kapan kira-kira musim hujan? Lebih untuk wilayah Bali lainnya diprediksi November sudah akan memasuki musim hujan. Dan nanti bulan Desember itu yang terakhir masuk musim hujan, itu wilayah Nusa Penida di bulan Desember nanti. Dan sebagian wilayah Buleleng bagian barat dan bagian timurnya seperti Seririt, kemudian Tejepula dan sekitarnya itu di bulan Desember nanti. Nah, untuk wilayah Bali Selatan seperti Denpasar, kemudian Badung Selatan, Gianyar, Klungkung itu diperkirakan pada bulan November ini. Sudah mulai musim hujan ya? Iya, sampai nanti kira-kira bulan Februari 2022? Iya benar, puncaknya biasanya di bulan Februari 2022. Kalau puncak itu berarti apakah curah hujan lebih tinggi atau sudah mulai berkurang sebenarnya mulai Februari?
Kalau puncak musim hujan itu artinya dia paling tinggi di sana, paling tinggi pada bulan tersebut. Kemudian setelah itu bulan berikutnya akan mulai berkurang. Masih hujan tapi berkurang. Masih terjadi hujan, tapi mulai terjadi pengurangan. Gitu. Oke, baik. Oke, mungkin Bu Eka ada yang katakanlah dari BMKG apa-apa yang perlu diwaspadai sebagai closing statement ini di talk show kita di Bali Post Talk ini, apa yang mesti dilakukan oleh masyarakat untuk mewaspadai La Nina ini? Silakan. Baik, terima kasih. Bagi masyarakat, para pemirsa, kami dari BMKG untuk fenomena La Nina yang akan datang ini, begitu juga dengan musim hujan yang akan datang, kami menghimbau kepada masyarakat untuk pertama memperhatikan tata kelola air, baik itu genangan atau mungkin sampah. Kemudian yang kedua, biasanya hujan disertai dengan angin kencang seperti yang disebutkan tadi, agar juga misalnya menebang pohon yang sudah mulai meninggi. Kemudian, tetapi untuk wilayah perbukitan mungkin jangan dulu ditebang karena ada potensi longsor. Kemudian yang ketiga, agar masyarakat tetap mengupdate informasi yang dikeluarkan oleh BMKG, bisa melalui aplikasi kami di Info BMKG, atau bisa telepon langsung untuk bertanya kepada petugas kami melalui telepon di 0361 75 1122, atau melalui media sosial juga bisa di Instagram @bmkgbali. Mungkin demikian, Pak. Ya. Sudah banyak saluran informasi ya untuk BMKG, masyarakat mungkin bisa memanfaatkan ini untuk kewaspadaan kita bersama. Tentu walaupun tadi katakanlah La Nina ini dalam kategori lemah ya, tetap harus diwaspadai karena curah hujan yang tinggi yang kencang tentu membahayakan. Apalagi kemarin sudah terjadi longsor di Bali Timur ya, yang ini juga berpotensi akan memperparah longsornya. Ya, perlu waspada kita bersama. Jadi masyarakat baru tadi mungkin harus tebang pohon yang tinggi ya, kecuali yang di bukit, yang di hutan yang ditebang dulu, tapi yang di pinggir jalan ini perlu diwaspadai supaya tidak terjadi bencana yang menimpa kita. Baik, demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Sati Sati Om. Terima kasih, sampai jumpa.